Riwayat hidup Soekarno. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Ia dilahirkan dari pasangan Raden Sukmi Sosrobiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Nama Soekarno sendiri bukan sekedar nama tanpa makna. Orang tuanya memberikan nama itu karena terinspirasi oleh panglima perang dalam kisah Baratayuda yang terkenal tegas dan disegani. Orang tuanya menginginkan sosok Soekarno juga menjadi sosok seperti demikian. Kedua orang tua Soekarno adalah sosok yang sangat disegani. Darah bangsawan mengalir pada kedua orang tuanya. Raden Sukmi adalah seorang guru, sedangkan ibunya, Nyonya Rai, juga keturunan bangsawan dari Bali yang beragama Hindu. Ketika Soekarno lahir, banyak yang meramalkan masa depannya bahwa kelak ia akan menjadi tokoh yang besar dan disegani. Darah bangsawan yang mengalir pada Soekarno memang tidak bisa dipungkiri. Kasta Brahma melekat pada ibunya, di mana dalam sejarah disebutkan bahwa nenek moyang Soekarno dari pihak ibunya adalah pahlawan dalam Perang Puputan, termasuk Raja Singasari terakhir yang tidak lain merupakan paman dari ibu Soekarno. Pemikiran Soekarno tentang bentuk negara. Soekarno berpandangan bahwa alat perekat batin yang utama bagi bangsa Indonesia ialah Pancasila. Mengingat Indonesia bukan dari satu suku bangsa, bukan dari satu adat istiadat, dan juga bukan dari satu agama tertentu. Tetapi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Kebinekaan haruslah dibina, karena kebinekaan inilah yang menjadi unsur untuk terbentuknya ekaan. Bhinneka Tunggal Ika harus dipahami sebagai satu kesatuan dialektis. Negara kesatuan adalah negara yang kekuasaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak sama dan tidak sederajat. Kekuasaan pemerintah pusat merupakan kekuasaan yang menonjol dalam negara, dan tidak ada saingan dari badan legislatif pusat dalam membentuk undang-undang. Dalam negara kesatuan, daulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain, kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi, karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui badan legislatif lain selain dari badan legislatif pusat. Riwayat hidup Hatta. Bung Hatta adalah seorang tokoh yang dikenal dengan sikap hidup santun, hemat, sederhana, dan jujur. Ia lahir di Kampung Aur, Tanjung Karang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Dari pasangan Angku Bule Syekh Batu Hampar yang juga dikenal dengan sebutan Haji Muhammad Jamil dan ibunya Siti Saleha. Nama Bung Hatta sesungguhnya adalah Muhammad Attar, yaitu sebuah kata Arab yang artinya harum. Ayah Bung Hatta adalah keturunan ulama besar di tanah Minangkabau dan berasal dari Batu Hampar dekat Payakumbuh. Sedangkan ibunya berasal dari keluarga kaya di Bukit Tinggi, anak seorang pedagang Ilyas Bagindo Mara. Bung Hatta semenjak kecil dikenal disiplin, selalu bekerja menurut waktu yang tepat, saleh dalam beragama, dan teguh dalam pendiriannya. Karakter demikian sudah tampak benih-benihnya ketika kecil dan terus berkembang sepanjang hidupnya. Sedangkan ketika remaja, Bung Hatta tidak merasa terikat dengan sistem adat Minangkabau yang bersifat matrilineal. Pemikiran Hatta tentang bentuk negara. Sejak tahun 1926, melalui tulisannya yang terkenal, Ke Arah Indonesia Merdeka, Bung Hatta memang telah menggambarkan Indonesia berdasarkan negara federalis, sehingga beliau dikatakan banyak orang sebagai seorang federalis. Hatta cenderung kepada bentuk negara federal karena melihat contoh negara-negara besar pada waktu itu, seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang semuanya berbentuk negara federal. Namun, jika diperhatikan dengan lebih seksama,
Inti dari federalisme menurut Bung Hatta adalah otonomi daerah yang luas, yang sesuai dengan keistimewaan dan kekhususan daerah, yang berdasarkan pada hak demokrasi rakyat dengan menghormati inisiatif rakyat bawah. Negara federal adalah negara yang kekuasaannya dibagi antara pusat dan daerah, atau bagian dalam negara itu, sehingga masing-masing daerah atau bagian dari negara itu bebas dari campur tangan satu dengan yang lainnya, dan hubungannya sendiri-sendiri terhadap pusat. Pemikiran Soekarno tentang demokrasi Indonesia. Pada dasarnya, corak pemikiran Soekarno mengenai demokrasi sangat erat pengaruhnya dengan kondisi pada masa imperialisme, terutama sikapnya yang anti terhadap segala hal yang berkaitan dengan imperialisme, termasuk bagaimana negara imperialisme itu menjalankan politik pemerintahan negaranya. Menurut Soekarno, perjuangan kemerdekaan bukan dengan meminta belas kasihan kaum imperialis atau ikut dalam pemerintahan atau parlemen negara kolonial, akan tetapi secara radikal menggunakan prinsip non-kooperasi. Menurut Soekarno, kemerdekaan hanyalah suatu jembatan emas yang dapat pecah ujungnya pada dua jalan, yakni masyarakat sama rasa, sama rata, atau masyarakat sama ratap, sama tangis. Pada masa Soekarno, merumuskan konsep demokrasinya yang dikenal dengan sosiodemokrasi. Memang tidak secara komprehensif dijelaskan bagaimana seharusnya pemerintahan negara itu dilaksanakan. Hal tersebut sangatlah wajar, sebab pemikiran Soekarno pada saat itu lebih tercurahkan pada perjuangan kemerdekaan nasional. Akan tetapi, pada masa kemerdekaan, Soekarno kembali menekankan secara lebih jelas tentang konsep demokrasinya. Melalui dekret Presiden pada 5 Juli 1959, demokrasi terpimpin dapat diterapkan di Indonesia. Dasar hukum diterapkannya demokrasi terpimpin adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi terpimpin membawa obsesi untuk mempersatukan kembali kaum marhen yang tercerai-berai pada saat itu. Sehingga pada penerapannya, demokrasi terpimpin ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang terpimpin dan terarah agar pembangunan nasional dapat diwujudkan secara terarah. Pemikiran Hatta tentang demokrasi Indonesia. Yang pertama, demokrasi Barat dalam pandangan Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi Barat bukanlah demokrasi politik, yaitu demokrasi dalam kehidupan politik, melainkan liberalisme secara umum. Maka Muhammad Hatta mengidentifikasikan demokrasi Barat dengan sesuatu yang menimbulkan kekuasaan kapitalisme yang tidak membawa kemerdekaan rakyat. Yang dimaksudkan sebenarnya adalah paham liberalisme, karena liberalisme mengandung paham kebebasan individual. Dari sudut inilah, Muhammad Hatta beranjak dan menolak demokrasi yang bersifat individualisme, karena dalam perkembangan masyarakat di kemudian hari, kaum pemodal yang cepat bisa memanfaatkan bentuk demokrasi yang seperti ini. Kedua, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Pandangan Hatta mengenai demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, yaitu melalui kehidupan masyarakat asli Indonesia yang memiliki ciri kehidupan secara kolektivisme atau kebersamaan, dijadikan sebagai sendi dalam mengembangkan tatanan demokrasi untuk Indonesia merdeka. Penjelasan secara konkret adalah pertama, unsur rapat atau musyawarah dan mufakat melandasi pengembangan demokrasi dalam kehidupan politik. Sedangkan yang kedua, tradisi tolong-menolong dengan melalui pengembangan koperasi merupakan dasar dari pengembangan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. 3. Koperasi sebagai demokrasi ekonomi rakyat Indonesia. Tujuan dari koperasi menurut Hatta yaitu menyelenggarakan keperluan hidup bersama dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki nasib orang-orang yang lemah ekonominya dengan jalan kerjasama. Selain menguraikan mengenai tujuan koperasi, Hatta juga menganalogikan bahwa antara satu individu dengan individu yang lain
seperti sebuah sapu lidi, yang mana jika lidi tersebut berjalan sendiri-sendiri menjadi lemah dan mudah dipatahkan. Tetapi apabila lidi tersebut diikat menjadi sebuah sapu, maka ia akan menjadi kesatuan yang kuat dan tidak akan mudah untuk dipatahkan. 4. Demokrasi parlementer dalam pandangan Muhammad Hatta. Hatta adalah pendukung negara serikat, dan cita-citanya membangun demokrasi parlementer bagi Indonesia. Hatta menyadari bahwa demokrasi parlementer bisa berjalan baik jika ditunjang oleh tingkat pendidikan rakyat yang tinggi, sedangkan negara serikat tidak begitu mengakar dalam gagasannya. Karena itu, baginya, pemberlakuan prinsip otonomi dalam negara kesatuan sudah mendekati cita-citanya. Perbedaan demokrasi parlementer di Barat dengan demokrasi di Indonesia adalah demokrasi parlementer di Barat pada hakikatnya didasarkan pada kekuatan ekonomi, dan lahir antara lain karena sudah ada kekuatan ekonomi itu. Sedangkan di Indonesia, merupakan kewajiban seluruh rakyat untuk memajukan sistem demokrasi, sehingga mengandung paham ekonomi yang kuat, tidak kurang dari paham politik. Dampak pemikiran Soekarno bagi sistem demokrasi dan bentuk negara Indonesia. Soekarno mengartikan demokrasi terpimpin adalah demokrasi keluargaan. Demokrasi terpimpin tentu memberikan dampak di berbagai bidang di Indonesia. Di awal demokrasi terpimpin, kondisi ekonomi Indonesia cukup memprihatinkan. Hal ini karena pemberontakan yang terjadi di mana-mana. Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando. 1. Pembentukan Dewan Perancang Nasional. Untuk memperbaiki situasi ekonomi Indonesia, pada 15 Agustus 1959, pemerintah membentuk Depernas yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Kedua, pembentukan Badan Perancangan Pembangunan Nasional. Setelah membentuk Depernas, pemerintah juga membentuk Bappenas pada tahun 1963. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek, diketuai langsung oleh Presiden Soekarno. 3. Penurunan nilai uang. Pada tahun 1950, pemerintah mengumumkan adanya penurunan nilai uang. Sebagai contoh, uang kertas Rp500 nilainya akan berubah menjadi Rp50. 4. Deklarasi ekonomi. Pemerintah mengeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi dengan nama Deklarasi Ekonomi pada tahun 1963. Tujuannya untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Dampak pemikiran Hatta bagi sistem demokrasi dan bentuk negara Indonesia. Dampak pemikiran Hatta dalam demokrasi, keadilan sosial, kebangsaan, dan HAM. Menurut Hatta, ada 3 sumber pokok demokrasi yang mengakar di Indonesia. Pertama, sosialisme Barat yang membela prinsip-prinsip humanisme. Lalu, prinsip-prinsip ini juga dinilai sebagai tujuan dari demokrasi. Kedua, ajaran Islam memerintahkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam masyarakat. Ketiga, pola hidup dalam bentuk kolektivisme sebagaimana terdapat di desa-desa di wilayah Indonesia. Ketiga sumber inilah yang akan menjamin adanya demokrasi di Indonesia. Bagi Hatta, ketiga hal tersebut merupakan suatu kombinasi organik yang memberi pengaruh besar dan bercorak sosio-religius.